Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenalin sebelumnya, aku Hendrik dari Kimia ITB Angkatan 2022 ya. Jadi malam ini kita bakal belajar bareng-bareng terkait kimia gitu lah ya. Di kelas 12 khususnya. Makanya sebelumnya ke teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya, semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan. Oke, sebelum kita mulai, kita biasakan terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, materi kelas 12 kalau berdasarkan analakon yang udah dikirim ya, ada yang isi itu tentang reaksi asam basa Kak, sama reaksi redoks katanya, oksidasi reduksi. Itu benar gak, teman-teman? Atau kalian udah nyampe mana materinya? Boleh dong konfirmasi? Larutan penyangga. Yang enggak, terus yang lainnya? Redox. Oke. Terus redox, penyangga, sama apa lagi? Udah segitu atau ada lagi teman-teman? Kalau udah boleh ya, kayak cukup udah Kak gitu. Kalau diam aku bingung. Kalian apa gitu. Elektrolisis. Oke, ada elektrolisis juga. Yang lainnya lagi nggak? Gugus fungsi. Ini udah gugus fungsi. Wah, cukup ini juga ya. Cukup heterogen juga ya. Oke. Gugus fungsi. Satu lagi deh. Gugus fungsi berarti ini udah ini ya. Elektrolisis Kak. Ini tadi elektrolisis sama ya. Jawabannya dari Fuad Hasim sama Alia tuh satu sekolah nggak? Fuad Hasim sama Alia. Banjarsari. Beda. Oke. Elektrolisis berarti gugus fungsi masuk kimia organik ya. Redox. Oke. Oke. Berdasarkan informasi yang diterima ya. Jadi kita malam hari ini kita bakal belajar dulu dari dasarnya terkait larutan gitu. Kenapa? Karena dari larutan ini kita bakal mengenal jenis-jenis larutan. Ada larutan asam basa, ada larutan redox juga gitu. Dan dari sini merupakan suatu dasar buat kalian perhitungan dalam reaksi asam basa biasanya. Jadi dalam apa namanya konsep ini bakal belajar terkait salah satu parameter perhitungan dalam stoikiometri, yakni molaritas gitu. Jadi kita bakal belajar tentang larutan dulu ya. Apa itu larutan sampai nanti masuk ke bab selanjutnya gitu. Oke, aman nggak kalau gitu? Ya, kenapa? Aman? Halo? Man. Man. Satu lagi deh. 3. Man. Oke. Oke, jadi kita bakal udah ya. Sip. Sebentar ya. Oke. Oke, screen-nya udah masuk? Sudah. Sip. Sebentar. Oke. Oke, jadi kita bakal bahas tentang
Oke, jadi kita bakal bicara tentang larutan ya. Semoga kita nyampe ke larutan redoks atau asam basa gitu lah ya. Larutan dulu gitu ya. Oke. Pertemuan 1. Pertemuan 1, 25 Oktober 2024. Oke. Jadi teman-teman, berbicara tentang larutan, artinya kita bakal berbicara tentang campuran dua keadaan gitu. Jadi larutan yang kita kenal, katakanlah kita punya gelas di sini gitulah ya, gelas gitu. Misalkan apakah, misalkan apa ya, misalkan yang lebih sederhana itu misalkan nutrisari, misalkan ya, nutrisari. Minuman lah ya, minuman gitu ya, minuman gitu. Nah, kalau kita bicara tentang larutan, artinya kita bicara tentang dua hal. Artinya larutan tuh disusun atas, pertama ada yang disebut dengan zat pelarut, yang kedua disebut dengan zat terlarut gitu ya. Nah, secara definisi zat pelarut itu yang jumlah sedikit gitu. Pelarut jumlah banyak. Sedangkan zat terlarut itu jumlah sedikit. Jadi parameternya cukup gampang ya, maksudnya kayak ya udah pembeda itu dari segi jumlahnya aja, dari jumlah zatnya aja gitu ya, kayak gitu. Oke, kalau kita bicara tentang larutan ini, katakanlah nutrisari gitu ya, larutannya ya. Kan misalkan nutrisari rasa jambu, nah kan pada awalnya kita membentuk ini itu pertama kan pasti kita bakal masukin dulu tuh apa namanya ke sini bubuk nutrisarinya ya. Ini terus nanti masuk ke sini gitu. Terus habis itu baru deh ditambahin ke sini air. Katakanlah kan sini air 100 mili. Terus ini misalkanlah nutrisarinya itu 5 gram lah ya, misalkan 5 gram gitu. Oke. Nah, kalau kita berdasarkan definisi tadi bahwa zat pelarut itu jumlahnya banyak, oh tentu dong harus sama dalam segi unitnya ya. Ini mililiter, ini gram. Oke, kita misalkan dalam keadaan 25 derajat Celcius gitu. Kita tahu bahwa densitas air pada kadar itu adalah 1 gram per mililiter. Oke, aku mau nanya dong ke teman-teman, mana yang pelarut dan mana yang terlarutnya? Oke. Kira-kira mana teman-teman? Air. Air apa? Air yang mana? Air apanya? Sebagai apa? Pelarut yang 100 ml. Pelarut. Oke, katanya itu siapa yang bicara ya? Air siapa tadi? Menurut siapa tadi ya? Ada yang ini, ada yang Anifa. Oke, Anifa. Kata Anifa air pelarutnya. Berarti kan otomatis ya, berarti ini katakanlah bubuknya itu, bubuk nutrisarinya berarti pelarut gitu, terlarut gitu ya. Yang lain setuju nggak atau ada yang nggak setuju? Setuju. Satu doang setuju. Yang lain gimana? Setuju. Kak. Oke. Anifa kenapa bilang air sebagai pelarut ya? Atas dasar apa? Karena air sifatnya cair, jadi bisa melarutkan yang sifatnya bubuk. Oke. Karena air sifatnya cair, jadi bisa melarutkan sifatnya bubuk. Tapi pertanyaannya, apakah air bisa melarutkan semua bubuk? Let's say, misalkan apa ya?
yang sifat air, yang sifatnya zatnya itu non polar, misalkan minyak. Emang minyak bisa dilakukan sama air ya? Enggak. Enggak gitu. Oke, udah bagus nih jawabannya. Yang lain ada pendapat gak? Kenapa air disebut pelarut? Ini udah benar. Tapi alasannya apa? Ada yang tahu? Halo? Berdasarkan Berdasarkan jumlahnya. Gimana jumlahnya? Betul ya. Jadi teman-teman, kalau kita pengen menentukan mana pelarut, mana terlarutnya, kan tadi kita udah mendefinisikan ya, bahwa dua faktor ini nih yang mendasarinya gitu. Jadi jadi kalian bisa balik lagi ke sini ya, ke pendefinisian ini gitu. Kalau ditanya tentang hal itu. Nah, jadi kita harus buktikan apakah benar nih air sebagai pelarut gitu, berdasarkan data yang tadi. Kayak kita cek ya, misalnya untuk air gitu. Oke, untuk air, katanya dia pelarut, artinya apa? Jumlahnya banyak. Oke, air di sini kita punya 100 mili ya. Air itu 100 mili. Dan ada bubuk nutriserinya itu 5 gram. Karena kita mengetahui informasi terkait densitas atau massa jenis suatu zat, yakni air 1 gram per mililiter, maka kita bisa mengetahui jumlah gramnya. Yang ditambahkan di sini, bahkan air di sini kan tadi ada 100 mililiter ya kan, dikalikan 1 gram per mililiter. Karena apa? Karena itu merupakan densitasnya ya, atau massa jenisnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini kan saya menghilangkan ya, set gitu. Jadi air sebenarnya berapa gram? 100 gram ya. Kita bandingin. Nutrisari 5 gram, air 100 gram. Mana yang banyak? Jelas air lah ya. Berarti berdasarkan definisi di atas, air sebagai pelarut gitu ya. Jadi kalau kalian ditanyakan tentang itu, dalam satu larutan mana yang pelarutnya? Ya kalian tentukan saja mana dalam jumlah yang banyaknya gitu ya. Ini bisa dalam satuan yang lain, tapi biasanya dalam satuan gram. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas? jelas, Kak. Sip. Oke, kalau gitu kita udah mengenal apa itu larutan. Nah, sekarang kita bakal lihat larutan itu ternyata yang kita kenal selama ini dibagi menjadi dua ya. Dua jenis gitu ya. Apa aja, Kak? Oke, yang pertama itu ada yang namanya homogen, larutan homogen. Yang kedua itu adalah larutan heterogen gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang larutan homogen, oke. Homogen, kita lihat kata awalnya ya, homo. Artinya apa? Homo, artinya kan sama gitu ya. Ada yang sama nih, ada sesuatu yang sama. Apa yang sama? Kalau heterogen, artinya keywordnya itu dia berbeda gitu ya. Berbeda. Oke, kita bakal melihat mana sih larutan yang termasuk larutan yang homogen dan larutan heterogen gitu. Oke, kalau kita misalkan punya suatu larutan campuran lah, katakanlah di sini kita punya larutan garam dapur ya. Misalkan di sini kita punya larutan NaCl gitu, NaCl dalam bahasa aqueous gitu. Nah, yang disebut dengan larutan homogen artinya sama. Maksudnya apa? Maksudnya setiap titik di bagian larutan ini pasti akan memiliki ikatan yang sama satu sama lainnya. Jadi fokus kita apa namanya objeknya itu adalah ikatan gitu ya. Ikatan. Nah, jadi dari apanya ikatan gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau kita misalkan cuplik ya atau ambil sedikit di sini gitu. Oke. Kalau kita ambil di sini, ini ikatannya haruslah sama dengan yang di sini gitu. Oke. Ikatannya harus sama gitu. Ikatannya
haruslah sama. Haruslah sama gitu. Nah, Kak, maksudnya ikatan yang sama itu apa, Kak? Nah, jadi teman-teman sebagai informasi bahwa ketika suatu zat, apalagi yang dia termasuk ionik, ketika dilarutkan dalam air atau pelarut lainnya, mereka itu akan terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau kita dalam posisi misalkan NaCl, NaCl gitu ya. Ini kan awalnya solid itu padatan gitu ya. Kalau semisal kita tambahkan atau masukkan air dalam air, maka dia akan menjadi Na plus aqueous plus Cl minus aqueous gitu ya. Oke, gitu. Nih ya. Nah, jadi di dalam larutan ini sebenarnya bukan NaCl yang adanya, tapi adanya itu Na plus dan Cl minus, aqueous, aqueous. Cuman kita nggak bisa menentukan di mana sih letak Na plus, di mana letak Cl minus gitu ya. Karena kan dalam larutan itu sangat susah sekali gitu ya. Nah, di sini ikatannya haruslah sama gitu ya. Atau lebih spesifiknya itu adalah energi ikatannya sebenarnya. Energi interaksi ikatannya gitu ya. Energi ikatannya. Oke, kalau kita lihat Na plus ketika dia dalam air, kalau kita lihat ilustrasinya ya, misalkan Na plus dalam air, Na plus tadi dalam air pasanya aqueous atau aqueous gitu ya. Dia dikelilingi oleh molekul-molekul air. H2, H, 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 H. Ini juga H, H, ini juga H, H gitu ya. Nah, ini ada interaksi antara si molekul air ini, antara molekul air di sini dengan apa? Dengan si Na plusnya gitu. Oh, jangan deh. Nah, ada interaksi gitu. Oke. Sedangkan si Cl minus sama juga. Cl minus juga dia dikelilingi oleh air. Cl minus ini kalau Cl minus berarti dia H, O, O, H. Ya. Nah, oke, sama ya, dia juga dikelilingi oleh air gitu. Nah, oke. Nah, di sini kalau semisal dia larutannya homogen, maka di setiap kondisi tempat manapun pasti bakal terjadi reaksi seperti ini gitu. Ikatan yang seperti ini gitu antara Na plus dan juga H2O dalam air gitu. Dan energi ikatnya haruslah sama gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang heterogen ini misalkan yang larutan homogen gitu ya. Homogen. Sedangkan kalau kita bicara tentang larutan yang heterogen dengan sampel yang misalkan sama dengan ini gitu. Oke, misalkan ini yang lain lah ya. Kan ini ada sesuatu larutan gitu. Nah, kalau heterogen itu dia dalam titik ini, cuplik ini dan cuplik ini ternyata kompos atau energi ikatnya beda juga atau ikatannya berbeda gitu. Ikatan berbeda ya, berbeda. Atau fokusnya itu adalah energi ikatnya. Jadi bisa aja misalkan di sana tuh zat apa, di sini juga zat apa gitu, berbeda gitu, tidak spesifik sama kayak yang di larutan homogen gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu mempertanyakan hal ini karena ini sebagai landasan berpikir kalian aja gitu supaya bisa memahami
larutan itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang larutan, tadi kan udah kayak secara generalnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang larutan, kita bakal berbicara tentang beberapa hal gitu ya. Ada yang mungkin fokus kita sekarang bakal langsung aja ke asam basa, redox gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga larutan yang mungkin teman-teman udah kenal ya, namanya itu larutan elektrolit ya, elektrolit gitu. Tapi karena tadi katanya banyak yang dibahas tuh asam basa dan juga redox gitu ya, jadi mungkin kita bakal fokus ke dua hal ini gitu. Oke, kita bakal mulai larutannya dengan larutan asam basa gitu ya. Nah, dalam larutan asam basa gitu. Entah ya, seingat saya dulu SMA kelas 12 asam basa udah enggak sih? Kayak kelas 2, kelas 11 itu kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kita bakal belajar ini. Oke, sebentar takut ada yang mau join. Nggak aman ya. Oh, ada, aduh. Sip. Sebentar ya, aku setting dulu supaya ini. Pelarut air, terlarut sehari. Oh, ada yang jawab ternyata. Sorry. Baru lihat ya. Beda kurikulum, Kak. Oh, iya sih beda kurikulum benar-benar. Bisa jadi ya. Sebentar ya teman-teman, aku mau coba ini dulu setting gimana caranya. Sumpah cuma 16, gila. Ayo deh. Ada yang tahu nggak setting Zoom supaya langsung nggak usah admit dulu gitu? Sebentar. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama kita bakal belajar larutan asam basa. Gitu ya. Nah, ini cukup sederhana dan biasanya seingat saya ya waktu SMA itu dibahasnya teori asam basa itu kan sebenarnya ada beberapa teori ya yang berbicara tentang asam basa itu ya. Yang pertama itu ada teori Arrhenius. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis gitu. Jadi 3 teori ini. Cuman seingat saya waktu SMA tuh lebih difokuskan di Arrhenius, seingatku kayak gitu. Oke, jadi kita bakal coba lihat asam basa dari sisi Arrhenius gitu ya. Dari Om Arrhenius, teori Arrhenius gitu ya. Arrhenius gitu. Nah, jadi keywordnya kalau teori Arrhenius itu reaksi dalam air gitu ya. Atau kalau keyword terlalu kebanyakan, maksudnya kayak H plus atau OH minus gitu aja dah keywordnya. Jadi teman-teman kalau bisa ingat kata H plus OH minus, oh kayaknya ini ke Arrhenius deh gitu ya. Nah, oke. Jadi kata Om Arrhenius ini asam yang disebut dengan asam adalah suatu senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan terbentuk H plus atau mungkin lebih tepatnya H3O plus ya. Terbentuk H3O plus atau H plus bolehlah. Sedangkan basa kalau dalam air dia akan suatu senyawa sama aja lah. Oh mungkin ini biar efektif.
suatu senyawa yang ketika dilarutkan dalam air sama akan terbentuk, nah bisa nih OH minus. Ya. Oke, nah asam atau basa pada kasus ini dibedakan kalau atas dasar kekuatannya itu ada yang kuat, ada yang lemah, gitu ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, gitu ya. Jadi kalau asam kuat itu dia mudah melepas H+ atau H3. Sorry. Ya, benar sih. Mudah melepas H+. Mudah melepas H+. Sedangkan yang lemah atau amin ya, sedangkan lemah dia tuh sulit melepas H+ atau OH-. Nah, jadi biasanya teman-teman di sini suka diajarkan kayak apalin ya asam kuat, basa kuat gitu. Karena memang jumlahnya yang dikit, jadi teman-teman juga bisa ngapalin sih sebenarnya. Kayak asam lemah mana, asam kuat mana gitu ya. Nah, mungkin aku di sini bakal ngejelasin beberapa asam yang kuat gitu ya. Atau mungkin kita lihat contoh dulu deh, contoh. Oke. Contoh yang asam gitu ya. Contoh senyawa asam. Oke, misalkan yang paling populer itu asam ini cuka. Misalkan dalam cuka itu CH3COOH gitu ya. Ini pasanya aqueous ditambahkan air H2O dalam fasa liquid gitu. Ini akan terbentuk CH3COO- plus H3O+. Nah, teman-teman di sini harus selektif ya. Mana sih yang pindah, mana yang terbentuk. Karena kita coba lihat di sini. Karena kita mengetahui bahwa senyawanya ini adalah asam, dan berdasarkan definisi asam itu katanya dia bakal mudah akan membentuk H3O+ atau H+. Maka di sini kita bisa lihat, oh terbentuk nih Kak H3O+, maka dia termasuk asam gitu. Kalau basa gimana Kak? Nah, kalau kita lihat basa, misalkan apa ya, basa itu misalkan natrium hidroksida, misalkan NaOH dalam aqueous. Nah, ini agak berbeda nih kalau ini tambah H2O. Karena dia haruslah terbentuk OH-, maka NaOH dalam H2O biasanya NaOH ini dalam fase solid. Terus H2O-nya itu dia tuh akan melarutkan NaOH menjadi membentuk Na+ dan juga OH- gitu ya. Ini pasanya aqueous, ini pasanya aqueous gitu ya. Nah, kalau semisal kita generalisasi atau umumkan gitu ya, perumum untuk skema reaksi asam, maka bentuknya seperti ini. Ha, katakanlah suatu asam dengan H-nya itu ya hidrogen, A itu adalah senyawa lainnya, ditambahkan dengan H2O, dia akan membentuk H3O+ dan juga A- gitu ya. Sedangkan kalau skema reaksi dari basa, ini adalah B, misalkan basanya ditambahkan H2O, dia akan membentuk BH+ dan juga OH- gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bakal lihat dulu tadi mana yang disebut dengan asam kuat, mana yang disebut dengan basa kuat gitu lah ya. Nah, jadi mungkin ini
kumpulan asam kuat. Asam kuat. Dikit aja. Jadi ini bisa kalian hafal dengan cepat gitu ya. Yang pertama itu adalah yang paling umum gitu adalah H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ada asam nitrat. Kemudian ada asam iodida. Kemudian ada asam bromida. Ada asam klorida. Kemudian ada asam klorat ClO3 dan ada asam perklorat ClO3. ClO4 perklorat. Oke. Jadi ini asam sulfat, asam nitrat, asam iodida, dan asam bromida, asam klorida, asam klorat, dan asam perklorat. Nah, oke. Sedangkan kalau yang basa kuat, tuh seingatku hanya beberapa doang ya. Sebentar. Basa kuat tuh seingatku ada natrium hidroksida, NaOH, terus BaOH 2 kali gitu ya. Natrium, ya ini aja kalau nggak salah ya. Seingat saya. Natrium hidroksida. Kalau ini barium. Aduh, pucat. Ini barium hidroksida gitu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kan kita udah tahu nih kayak asam tuh gini kak, basa tuh gini gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman nih, coba tentukan reaksi ya, tentukan produk reaksi berikut gitu ya. Tentukan produk reaksi berikut. Oke. Yang pertama nih, aku mau misalkan mereaksikan H2 jangan deh, HNO3 Q plus air. Yang kedua BaOH 2 kali plus air. Yang ketiga sebentar. Yang ketiga itu NH3 plus H2O liquid. Yang keempat mungkin boleh H3PO4 plus H2O liquid. Oke, boleh silakan teman-teman. Coba dulu ya. Oke, silakan coba. Ada yang bisa ini? Boleh, mau open link. Ada yang bisa? Halo? Atau di kolom chat ya, takutnya yang chat. Ada juga. Ada yang bisa? Nih.
Nomor 1 dulu deh. Ada yang bisa nggak? Sambil udah. Halo teman-teman, ada yang bisa? Atau masih bingung? Boleh ya kalau masih bingung ya. Bicara saja. Tadi siapa ya yang jawab tuh? Hafka mungkin? Bisa Hafka? Atau Anifa? Atau siapa? Fuad? Ardan? Dan kenapa? Masih bingung ya? Oke. Tolong dong konfirmasinya. Takutnya pada bisa gitu, cuman diam-diam aja. Halo? Kalau bingung bilang aja ya di grup ya. Bingung kak gitu. Masih belum paham. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar gitu. Gak usah malu-malu. Apa nih? Lupa lagi kak. Oke, apa lagi? Yang lain gimana? Lupa lagi ya. Oke. Oke, mungkin aku berasumsi banyak yang lupa gitu ya. Jadi oke kita lanjut aja. Nah, kan kalau kita lihat di sini berdasarkan apa yang kita pelajari tadi ya, HNO3 itu kan asam ya, asam kuat bahkan asam nitrat namanya. Dia akan bereaksi dengan air membentuk senyawa H3O+ dan juga NO3-. Kalau BOH gimana Kak? Jadi Ba2+ plus OH- 2 kali. Kalau ini gimana Kak? Wah kan H3 Kak. Ya ini jadi NH4+ plus OH-. Terus H3PO4 gimana Kak? Jadi H2PO4- plus H3O+. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini lihat terbentuk banyak nih apa namanya ciri-cirinya. Terbentuk H3O+, berarti dia asam. Terbentuk OH-, terbentuk OH-, berarti dia basa gitu lah ya. Kemudian terbentuk H3O+ lagi Kak, berarti dia asam gitu. OH- basa gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa oh ini asam, ini asam, ini basa, ini basa, ini asam gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sampai sini aman nggak? Baru 1 ya. Oke. Oke, asumsi aman. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, selanjutnya kita udah bahas tentang asam basa gitu. Nah, ini dari segi larutannya doang ya. Jadi apa namanya kita perhitungan pH itu seingat saya beda babnya kalau di asam basa gitu ya. Jadi sampai sini kita cuma mengenalkan apa itu senyawa asam atau larutan asam dan larutan basa itu seperti apa gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, kita belajar teori Arrhenius bahwa asam itu adalah yang dia ketika dalam air terbentuk H3O+, tangan basa itu ketika dalam air terbentuk OH- gitu ya. Oke. Nah, kita bakal coba lanjut dulu nih ke yang redox gitu ya. Larutan redox gitu. Redox gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang larutan redox gitu ya. Jadi kan redox itu singkatan dari reaksi reduksi oksidasi ya. Redox itu. Redox itu reaksi reduksi dan oksidasi gitu ya.
Kalau kita melihat perbedaan antara reduksi dan oksidasi, ini terdapat beberapa perbedaan ya. Pertama, kalau reduksi, dia itu sifatnya atau singkatnya aseptor ya. Aseptor atau penerima. Aseptor elektron. Kemudian kalau reaksi reduksi itu dia menerima elektron, terus jumlah bilox atau biloxnya menurun, bilox atau bilangan oksidasinya itu menurun, biloxnya itu menurun, terus jumlah oksigen berkurang juga gitu ya. Kalau ini kan berarti dia donor elektron, berarti bilox meningkat dan jumlah oksigen meningkat juga gitu ya. Jadi sebaliknya kalau yang oksidasi gitu. Oke. Mungkin kita bakal melihat dulu gitu ya contoh dari reaksi redoks itu seperti apa gitu. Kenapa sih Kak kita belajar reaksi redoks? Karena reaksi redoks ini nanti kita bakal berguna kayak tadi ya disebutin teman kamu di materi elektrolisis Kak. Itu kan basisnya reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi kalian harus benar-benar paham terlebih dahulu terkait kedua reaksi ini, kedua jenis reaksi ini gitu. Oke. Kalau kita lihat dari yang pertama ya, misalkan ya dari segi aseptornya gitu ya. Aseptor elektron sama donor elektron gitu. Tapi kita kalau faktor yang biasanya dibahas di SMA itu malah lebih ke faktor yang kedua nih, lebih ke bilox ya. Biloxnya itu menurun dan bilox meningkat gitu. Jadi misalkan apakah kita mungkin fokus dulu ke bilox ya karena emang biasanya fokus kalian tuh di bilox juga gitu ya. Kalau kita review sedikit tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi gitu ya atau disingkat bilox gitu. Nah kan teman-teman mungkin tahu juga ya kalau bilox suatu senyawa itu ada aturannya. Kalau nggak salah H plus H itu hidrogen itu ya, hidrogen memiliki biloxnya itu 1 gitu kalau nggak salah ya. Terus kalau oksigen memiliki biloxnya itu -2 kecuali di H2O2 hidrogen peroksida. Di hidrogen peroksida tuh jadi di H2O2 biloxnya -1 aja gitu. Terus apa lagi ya? Senyawa unsur halogen tuh dia golongan 7A kalau di kalian ya. Golongan 7A atau nama yang lebih kenalnya golongan 17 gitu. Gol 17. Golongan 17 gitu. Memiliki bilox 1 -1 sorry. Oke. Mungkin kita mulai dari yang sederhana dulu gitu ya. Oke, coba. Oke, coba deh. Oke, kita coba tentukan bilox H2O, terus juga HBr boleh, terus CaCl2 boleh, MgO boleh juga. Oke. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang masih ingat gimana berapa bilox H2O, HBr dan CaCl2 mungkin? Ada yang ingat? H2O biloxnya 0.
Bilox H-nya berapa tuh? Bilox hanya plus 2, O-nya H-nya min plus 2, 2, oke. Terus O-nya min 2. min 2, oke. Yang lain setuju nggak kalau gini? Katanya Bilox H plus 2, Bilox O min 2. Bener nggak? Yang lain setuju nggak? Tolong voice aja ya, soalnya aku nggak bisa lihat chat. Setuju Setuju. atau tidak? Setuju. Setuju, oke. Yang lainnya gimana lagi? Setuju. Gak ada suara cowok aku dengar dari tadi. Setuju. Setuju, oke. Keliru ya. Hati-hati teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, oksigen memang betul dia minus 2 ya. Karena tadi kan ya aturannya gitu. Cuman H di sini lihat, ini ada jumlahnya. Dalam molekul air terdapat 2 hidrogen. Artinya satu hidrogennya itu haruslah mewakili plus 1. Ya. Atau mungkin kalau teman-teman pusing dengan analogi itu, kalian bisa juga menghitung kayak gini. Kan tadi kita hidrogen itu jadi gimana ya? Oh gini, awalnya gini. Kalian pertama amati dulu apakah suatu senyawa itu netral, bermuatan atau tidak. Kalau dia netral atau tidak bermuatan, maka haruslah plus 0 jumlah biloxnya itu. Kalau semisal di sini, berarti kan oksigen tahu tadi kita ya. Berarti dia biloxnya minus 2. Oke. Di sini harus ditambah berapa dari H2-nya itu sendiri. Karena kita punya 2 H2, 2 hidrogen, maka kita tuliskan 2 hidrogen. Oke. Nah, kan kalau seperti ini udah kayak persamaan matematika ya. Berarti ini sama dengan 2H sama dengan pindah ke kanan jadi 2. Berarti H sama dengan plus 1. Gitu. Jadi bilox hidrogen di sini adalah plus 1. Tapi karena jumlahnya ada 2, 1 kali 2. Gitu. Namun kalau kalian tanya berapa bilox hidrogen dalam H2O, jawabannya jangan plus 2, tapi plus 1. Cuman ada 2, jadi plus 2 totalnya gitu. Paham? Paham nggak kira-kira? Halo? Atau masih bingung? Di H2O aja atau berlaku di semuanya? Di semuanya, di semuanya. Oke. Sih. Oke, lanjut yang HBr. Gimana yang HBr? Izin menjawab, Kak. Yuk. Untuk HBr itu hanya plus 1, BR-nya itu min 1. Oke. Yang lain gimana? Setuju? Halo, yang lain? Konfirmasi? Setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju. Oke, betul ya? Gampang, sip. CaCl2. Izin menjawab lagi, Pak. Boleh. Nah, jadi untuk Cl itu kan dia di golongan ke-7 ya, 7A. Jadi min 1. Nah, kalau dikali 2, karena Cl-nya 2, berarti min 2. Jadi Oke. biar biloxnya itu 0, Ca-nya itu plus 2. Oke, mantap. Plus 2. Cl tadi berapa biloxnya kalau Cl aja? Cl itu min 1. Min 1. Oke, sip. Gimana yang lain? Setuju nggak? Atau ada yang masih bingung? Kok bisa kayak gitu? Halo? Aman? Oke, aman lah ya. Asumsi. MgO terakhir. Izin menjawab, Kak. Untuk Boleh. Mg-nya 2 Siapa-siapa plus, ini? untuk O-nya 2 min. Plus 2 sama min 2. Plus 2 min 2 ya. Plus 2 min 2. Mantap ya. Ini siapa yang jawabnya? Ini yang jawab siapa? Halo? Halo? Kamu siapa? Nggak bisa lihat lagi. Siapa? Oh, banyak di chat ya. Sorry.
Ini ada yang jawab. Kak, berarti yang menentukan asam atau basanya itu tergantung senyawanya di awal ya. Kalau senyawanya H duluan berarti asam. Kalau senyawanya itu H itu basa. Contoh yang ketiga asam karena hanya ditaruh di awal jadi termasuk asam begitu Kakak. Enggak ya. Enggak selalu gitu. Karena misalkan CH3COOH, kita agak lompat tadi, sorry ya baru kebaca ya. Karena CH3COOH dia ada di akhir juga, teman beda side gitu ya, di kanan gitu. Dan dia termasuk asam gitu ya. Dia termasuk asam gitu. Jadi sebenarnya parameter yang lebih jelasnya itu bukan posisi H-nya ya, tapi lebih ke ketika dia direaksikan dengan air, dia bakal membentuk H3O+ atau enggak gitu. Nah itu perlu dilatih gitu. Kayak gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Sebentar. Izin bertanya Kak. Boleh. Jadi untuk menentukan asam atau basa itu kuat atau lemahnya itu bagaimana ya Kak? Oke. Kalau kita tadi lihat bahwa dari segi parameternya ya, bahwa yang asam kuat atau basa kuat itu didefinisikan sebagai ketika dia mudah melepaskan H+ atau OH- gitu. Nah, terus lagi gimana kita bisa tahunya mana asam kuat, mana basa kuat atau asam basa lemah gitu ya. Nah, sebetulnya ini harus dilakukan dalam uji eksperimen gitu. Jadi banyak sekali caranya. Salah satu mungkin yang paling sederhana itu kalau kalian mungkin uji lakmus gitu ya. Kalau seingat saya gitu. Nah tapi kalau buat secara teoritisnya, kalian cukup tahu aja, cukup berdasarkan hafalan kalian aja gitu. Kayak asam kuat tuh ini daftarnya itu. Daftarnya itu yang ini gitu. Kalau asam lemah yang mana Kak? Ya selain yang ini gitu. Basa kuat juga ini gitu. Kalau asam basa lemah yang mana? Ya selain yang ini gitu. Jadi nggak ada suatu parameter khusus yang bisa ditentukan secara perhitungan dari penentuan asam kuat atau basa kuat. Sebenarnya ada sih di di materi asam basa itu. Kalau kalian mungkin masih ingat ya, kalau asam kuat itu dia memiliki suatu konstanta kesetimbangan asam. Konstanta kesetimbangan asam atau mungkin disebutnya sebagai Ka ya, sangat tinggi gitu. Pun demikian dengan konstanta kesetimbangan basa atau Kb-nya ya. Ini juga bakal sangat tinggi gitu. Nah, dari informasi tinggi ini konstanta kesetimbangan asam atau nilai Ka-nya, maka kalian bisa menentukan, berarti ini asam kuat, ini basa kuat gitu. Nah, kalau asam basa lemah biasanya memiliki nilai Ka dan Kb-nya yang relatif rendah gitu. Itu apakah menjawab? Baik Kak, terima kasih sudah menjawab. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum kita lanjut. Sudah Kak, aman. Oke. Nah, tadi ini baru Kak gampang ini maka nentuin bilok semua ya. Nah, sekarang coba yang agak variatif dikit ya. Misalkan ada SnO4 4 minus. Misalkan ini ada MnO4 minus, SO4 2 minus, sama H2PO4 minus. Oke. Sama udahlah gini aja dulu. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Boleh. Barangkali ada ide. Saya izin menjawab Kak. Boleh. Jadi untuk yang SNO4 itu 4 minus. Iya, 4 minus. Jadi berarti O-nya kan -2. Jadi kalau dikali 4 dia -8. Kalau itu ada 4 minus, berarti nanti SN-nya +4. +4. Oke, ini +4 katanya, ini O-nya -2 katanya. Oke. Terus yang lain? Atau baru itu aja yang nggak bisa? MnO4 bisa nggak? Saya Bisa, izin Kak. jawab Kak. Boleh yang lain ya. Oke, Yang silakan. MnO4 min, yang Mn-nya +7, yang O-nya -2.
Min 2, oke. Mau Nanti kita jawab cek Kak ya. yang Oke, MNO boleh, sok. Yang SO4. yang enggak yang MNO 4 min. Oh iya, Beda kenapa jawaban. min 4 min? Beda jawaban. Oh iya, Tapi sok. nggak tahu yang benar yang mana. Yang MN-nya +7, yang O4-nya min 8 karena O4-nya ada 2 terus dikalikan ke -2. Oke. Berarti sama jawabannya ya. 7 dan -2 ya. Oh iya, tapi dikali 4 ya. Oh, oke. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau semisal ditanya bilox dari unsurnya, kalian jangan cantumkan nilai yang sudah dikali. Tapi benar-benar nilai buat satu unsurnya sendiri gitu. Jadi benar ya tadi apa yang dikatakan teman-teman kalian bahwa Kak itu O4 harusnya -8. Betul. Tapi kalau dalam tulisannya, kalian cukup menuliskan satu saja dari unsurnya. Jadi kan O itu kan dasarnya -2. Ya sudah, -2 saja gitu. Oke? Oke, siap. Jangan keliru ya. Mantap, makasih jawabannya. Oke, SO4 2 min, ada yang mau jawab? Izin jawab lagi, Kak. Boleh. Yang S-nya +6, yang O-nya -2. +6, O -2, oke. H2PO4 minus. Izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Jadi untuk H-nya +1, P +1, sama O-nya -2. H +1, P +1. Iya. Oke. O -2. P-nya plus P-nya +5. +5. Oke. Oke, kita cek ya sekarang ya. Oke, makasih ya teman-teman buat jawabannya. Kita cek SNO4 4 minus. Oksigen tadi kita tahu -2 kali 4 -8. Karena harus 4 minus, harusnya tambah 4. Oke, sip, betul. Sip. MnO4 minus. Oksigen -2, ada 4, berarti -8. Jumlahnya harus -1, berarti +7. Oke, mantap. SO4 2 minus. S-nya +6, O-nya -2, 2 minus. Berarti -8. Oke, +6 betul. H2PO4 minus sekarang. H2PO4, H+1. Oksigennya -8 tambah 2, 6, 5. Oke, sip. Oke, sip, mantap ya. Berarti kalian sudah paham gitu ya dengan apa namanya bilox ini. Oke, reaksi bilox ini. Oke, nah biasanya di bilox ini tentang bilox gitu ya. Ini kita bakal masuk ke reaksinya gitu. Reaksi reduksi oksidasinya gitu. Reduksi dan oksidasi gitu ya. Oksidasi. Nah, biasanya ini menjadi basis dari reaksi nanti dalam elektrolit gitu ya. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, kalau kita melihat yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi gitu. Misalkan contohnya apa ya yang mengalami reaksi redoks itu. Misalkan kita punya reaksi antara Fe 2 plus, jangan 2 plus deh. Ya, mungkin boleh. Fe2+ ditambah MnO4 minus gitu ya. Ini menjadi Fe3+ ditambah Mn2+ gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pengetahuan kalian tadi bakal menjadi dasar buat penyetaraan reaksi redoks namanya ya. Jadi penyetaraan reaksi redoks gitu. Tapi mungkin sebelum itu aku bakal review sedikit tentang bagaimana alur reaksi gitu ya. Review gitu ya. Review. Jadi teman-teman, reaksi dalam kimia itu dibedakan menjadi 2 jenis ya, reaksi. Ada yang disebut dengan reaksi reversible. Ada yang disebut dengan reaksi irreversible. Kalau reaksi reversible artinya dia bolak-balik. Bolak-balik. Tandanya itu gini nih. Nih. Biasanya reaksi reversible itu ada di kesetimbangan.
Kalau irreversible artinya dia reaksinya itu satu arah. Tandanya itu kayak gini. Nah, gitu. Nah, kita sekarang bakal fokus ke reaksi irreversible. Reaksi irreversible ya. Yang ini gitu, satu arah. Gitu. Nah, jadi kalau dalam reaksi irreversible tuh misalkan kita punya reaksi antara A plus B menjadi C plus D. Bagian kiri dari suatu reaksi tanda panah ke kanan ini disebut dengan reaktan, teman-teman. Sedangkan di bagian kanannya ini disebut sebagai produknya, teman-teman. Oke, reaktan, ada produk gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat ya, namanya ada reaktan, di kiri sebagai bahan ada juga produk gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, oke, berarti kan udah jelas ya, di sini tuh apa namanya, reaktannya berarti kan ini, reaktannya ini, ya. Kalau produknya berarti yang ini gitu ya. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang penyetaraannya gitu, yang disebut dengan suatu reaksi yang setara, artinya jumlah di kiri, jadi ini reaksi yang setara, reaksi kimia haruslah setara. Haruslah setara gitu ya. Sebentar aku. Reaksi kimia itu harus setara gitu. Artinya apa? Artinya jumlah unsur atau molekul di kiri harus sama dengan kanan. Dan jumlah muatan di kiri harus sama dengan di kanan gitu ya. Oke. Nah, ini dasar dari reaksinya gitu ya. Nah, karena reaksi ini bakal terus berlanjut, maksudnya kayak tahapan mekanismenya cukup panjang gitu. Jadi kayaknya kita bakal membahas tentang penyetaraan reaksi ini pada pertemuan berikutnya. Jadi sampai sini aku batasi dulu pertemuan kita sampai dengan mengetahui apa itu redoks dengan mereview bilangan oksidasi reduksi. Terus juga tadi kita udah belajar tentang asam basa dan juga tentang larutan ya. Oke, ini mungkin pertemuan kali ini cuma sekian dulu. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Sudah cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan semangat ya teman-teman. Mangga silakan boleh leave. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.